Pak Heru itu maunya aja kalau orang terlambat dikejar-kejar bayar denda. Tapi kalau bayar maju, saya nggak dikasih apa-apa. Lah saya jawabnya gini, lo kontrak itu tidak menyarankan Bapak bayar maju. Di kontrak itu kan bayar tepat waktu. Saya gini loh, Bapak bayar tepat waktu aja kan sama-sama Bapak happy, gue happy udah lah, nggak ngapain gitu. Menurut saya gitu, menangani kredit macet itu art, seni. Oh seni, oke. Jadi itu yang saya bilang, ini yang makanya kalau orang bilang Pak Heru nggak bosan ya 20 tahun kerja gitu. Enggak, gue nikmatin aja kok. Karena bagi saya ini seni ya Pak. Semakin susah orangnya, bagi saya semakin tantangan. The right man and the right case. Itu harus orang yang tepat untuk menangani kasus yang tertentu gitu. India kalau salah, bahwa bank-bank di sana itu melakukan penagihan dengan seorang, maaf nih, waria. Waria. Jadi kita perjanjian, penyelesaian lewat hukum, tapi kadang penyelesaian lewat sentuhan hati lebih baik. Makanya saya bilang, makanya kalian itu kalau nagih dulu saya bilang, jangan misu-misu kalau orang Jawa itu. Jadi misalnya, oh, saking mangkel, tak doain kamu miskin. Saya bilang salah. Semakin kamu doakan miskin dan dia miskin sekali, mata bakal bisa bayar. Jadi berdoa yang baik Bapak. Doakan banyak rezeki ya Pak, biar lancar. Tapi kalau rezekinya sudah dapat, tolong kewajiban-kewajiban ini biar Allah itu juga tambah kasih rezekinya. Kamu itu kan bagian ngurusin begitu gitu. Kalau kamu tiba-tiba berhadapan ini, kamu pas datang mau nagih tiba-tiba orangnya bawa parang, apa yang saya lakukan? Terus saya tanya ganti, kalau Bapak apa yang dilakukan? Dia marah seperti itu. Loh, aku yang tanya kok kamu yang enggak? Saya mau nanya Bapak sebagai orang yang bukan pekerjaan seperti saya. Kalau saya lari Pak, nah, terus saya bilang, oh Bapak lari terus. Lah kalau kamu kan, saya lari lebih kenceng dia bilang. Terus dia bilang, lo kok itu? Lah Bapak yang badannya segede itu aja lari, saya yang cuma waktu itu berat badan 48. Ya. Gimana saya nggak lari? Nah, terus tanya, lah selesai gimana? Boro-boro mikir selesai, mikir selamat aja dikejar orang itu pikiran kita gitu. Ya, inilah kalau saya bilang sebenarnya kan gini, yang tahu persis, maka saya cerita gini, saya sempat dulu sampai sama direksi saya suruh bikin buku sebenarnya, tapi saya nggak mau, suruh bikin buku lah, jadi bagaimana menangani kasus-kasus itu. Iya. Dari pengalaman saya itu, saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Kembali lagi, karena sebetulnya persoalan itu diselesaikan itu harus melihat situasi di lapangan. Itu sangat berpengaruh. Basic kita perjanjian, penyelesaian lewat hukum, tapi kadang penyelesaian lewat sentuhan hati lebih baik. Contoh gini, saya pernah selesaikan, maaf aja, saya cerita lah, pokoknya ada customer nakal, kaya gitu kan, masalah mobil, tadi saya cuma mau ngangsur aja, terlambat 3 bulan mau saya tagih gitu. Ini susahnya setengah mati. Saya tuh waktu itu cuma mendapatkan ide gini, tiba-tiba saya di ruang tamu beliau, ketemu istrinya, itu melihat ada foto haji beliau, beliau berdua. Atau saya guyon-guyon, ibu haji tahun berapa gitu. Itu orang pilihan. Orang yang berhaji itu kan orang yang dipanggil Allah itu. Orang-orang yang tertentu yang artinya gini, Allah panggil memang dia untuk berhaji. Artinya itu kan orang yang sudah dipercaya sama Allah untuk kamu berhaji gitu. Berarti orang baik kan. Saya cerita kan, saya guyonin, Bu katanya, terus mulai cerita, oh iya saya ini, luar biasa, Ibu harusnya bahagia. Allah kasih kepercayaan Ibu bisa haji gitu. Karena banyak orang yang mampu tapi tidak berhaji juga. Nah itu masalah mawatirnya saya nggak ngerti lah, tapi intinya bahwa Ibu harusnya bersyukur gitu kan. Nah saya cerita lagi, Bu, kalau orang dihaji katanya dulu itu di sana itu kalau orang sering jahat katanya, wah saya cerita akhirnya yakin, oh iya, untung Pak Heru katanya akan dibalas nanti di sana gitu. Ya katanya, artinya diingatkan lah, mungkin ditegur sama Allah bahwa gitu. Nah ini saya cerita, terus saya cuma ngomong begini, Bu, bagaimana kalau orang itu dikasih rezeki, punya duit tabungan tuh, terus ditagih orang, dia bilang gini, saya nggak punya duit. Nah terus Allah marah. Terus orang itu kemudian gini, oh kamu tak kasih rezeki, kamu punya duit, kamu nggak punya duit, kamu nggak jujur sama saya, ya sudah, kamu tak bikin miskin gitu. Itu takutnya setengah mati. Tiba-tiba Pak Heru tunggu 2 jam ya, tak pikir mau marah, kan manggil suaminya, tak pikir marah, kagak, ngelunasin semuanya, bukan asal-asalan. Udah Pak, saya lunasin Pak Heru, jangan ngomong itu lagi ya. Jadi artinya sebetulnya saya bilang tadi, penyelesaian masalah itu tidak harus dengan cara yang bisa jadi rada kasar atau enggak gitu. Sebenarnya pendekatan dengan batinnya juga bisa. Enggak, masalahnya bukan gitu Pak. Masalahnya potongannya sendiri PC itu memang sudah menyeramkan. Ya, contoh begini. Dulu saya punya tim. Ada yang satunya tuh guru ngaji. Bener itu. Lulusan IAIN, saya ingat banget tuh. Jadi waktu itu dia butuh lamaran, saya tawarin jadi kolektor. Awalnya dia tidak mau. Kok masa saya lulusan IAIN nagih? Saya bilang, emang masalahnya apa? Apakah nagih pekerjaan tidak terhormat? Terhormat juga saya bilang.
Kenapa? Kita nggak nyuri loh, saya bilang. Ini kita itu mengingatkan orang untuk bayar kewajiban. Itu menurut saya itu hal yang baik. Apapun pekerjaannya, kalau kita bisa membuat orang itu baik, bikin orang baik itu kan bisa gini. Harus mengorbankan seseorang agar orang yang lain lebih baik banyak. Salah satunya kan itu. Makanya saya bilang bahwa tadi, nah tadi kembali lagi yang tim saya bilang, ini itu strategi gitu. Strateginya apa? Saya punya tadi orang yang bekas guru ngaji, lulusan IAIN gitu. Ada yang satunya memang pintar ngomong, ada yang wajahnya serem gitu. Ya saya atur strategi aja. Mungkin customer ini butuh yang wajahnya serem gitu. Nggak ngomong apa-apa, dia cuma gini doang gitu. Ya, ada yang memang harus pendekatan dengan batinia. Ya, kita kasih lah itu seseorang yang lulusan IAIN itu. Ada yang memang maunya debat, ya tak kasih orang yang pintar debat. Jadi sebetulnya kalau saya kadang ini apa ya? Jadi penanganan kasus itu sesuai dengan kemampuan orang masing-masing itu. Sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Iya, jadi apa kalau saya bilang itu apa? The right man and the right case. Itu harus orang yang tepat untuk menangani kasus yang tertentu gitu. Jadi the right man and the right case. Yes, bukan place, bukan case. Okay. Jadi artinya case tertentu tidak harus, karena saya bilang orang punya kelebihan masing-masing. Jadi itu sebenarnya harus strategi aja. Yang penting selalu saya pesan gini, jangan pernah kita main hantam, main pukul, nggak boleh lah, karena kita selalu, dan saya alhamdulillah artinya 20 tahun saya nggak pernah itu. Bahkan saya terus terang begini, saya kadang sering akhirnya orang itu masuk penjara gitu, nggak pernah marah sama saya karena selalu deal dari awal. Gitu. Jadi gini dealnya, saya selalu kalau orang begitu tanyain, Bapak, saya itu hanya menjalankan perintah. Artinya bukan saya tuh maunya enggak, ini perintahnya, prosedurnya begini, kalau Bapak tidak jalankan, tidak mau bayar, motor dijual, digadekan, itu pidana. Kalau Bapak nggak jalan, pasti prosedur dikit saya harus laporin ke polisi. Saya laporin polisi. Nah, makanya saya kasih kesempatan Bapak waktu 1 bulan selesaikan. Nah, ada nih customer yang marah-marah. Oh, saya nggak takut ini. Silakan kasusin. Ya sudah. Bila perlu bikin pernyataan. Saya siap dikasusin. Ya sudah. Jadi begitu dikasusin, beliau masuk penjara, dia marah, saya cuma, lah kan Bapak sendiri yang marah. Iya kan? Terus kemudian, Pak tolong dibantu lah. Saya bilang kalau sudah ranahnya di polisi, ya itu urusan polisi. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini yang kadang jadi maksud saya gini, kalau saya yang ngambil udahlah, pokoknya prinsipnya gini lah, kalau kita salah akuin salah, carilah jalan terbaik, tapi jangan salah terus ngelawan. Itu menurut saya udahlah, hukumnya dari manapun salah gitu. Ya kalau mungkin sekarang selamat itu kadang kayak gini, orang kadang lupa ya, ibarat begini, kita itu kaya gitu ya, kaya tapi kita pelit misalnya gitu, sampai Allah kasih kekayaan terus tuh, ya itu bisa jadi apa, sebetulnya Tuhan itu memberikan gini, kayak ngejar apa orang banyak, ngepur lah kamu. Nah itu yang kita harus ingat, bukan jangan gua mah janganlah gitu. Makanya saya artinya gini, saya selalu berpikir sederhana, saya orangnya sederhana gitu. Semakin saya diberikan kekayaan, maka sebenarnya semakin besar saya itu bertanggung jawab saya dengan Tuhan. Saya harus bertanggung jawab itu. Semakin saya dikasih jabatan lebih tinggi, maka itu semakin besar. Saya tuh pengennya malah kerja sendiri sebetulnya. Kalau kerja punya tim itu sebetulnya kan tim jadi amanah saya. Kalau tim saya nggak benar kan saya salah juga gitu. Saya kalau punya klien nih ya, punya klien dia salah, saya sampaikan Anda salah. Lebih baik Anda minta maaf. Ibarat gini, orang utang nggak bisa bayar, lebih baik minta maaf, tak bantu minta diskon. Nah, saya sama klien pun begitu. Tapi kalau bilang ada gimana caranya saya nggak salah, saya nggak akan mau bilang. Karena bagi saya itu dosa juga. Saya membela klien saya yang salah, mengatakan benar itu dosa. Jadi saya nggak mau. Itu mungkin salah satu artinya bahwa ya nggak tahu, orang mungkin kamu sok suci ya terserah lah, tapi saya nggak bisa. Jadi kalau salah ngakuin salah aja, nanti tak bantu mintain tolong diskon kayak atau tenor diperpanjang lah gitu. Kalau masih ada berita sekarang banyak nih Pak, di YouTube tuh banyak tuh ya, debt collector di Amok. Itu kenapa sih Pak penyebabnya? Ya sebenarnya caranya kalau saya bilang mungkin caranya nggak tepat, lagi situasi ibarat gini lah, orang lagi pantai ya. Ini orang lapangan, boleh dibilang nih punya komandan atau enggak biasa atau punya atasan lagi atau gimana? Ya biasanya kan beliau teman-teman itu kan bekerja juga ke PT gitu. Tapi kan gini lah ibarat. Ya. Profesional kolektor itu biasanya sekarang di bawah naungan PT. Harus ada PT, harus ada perusahaan berarti. Enggak sembarangan preman kampung cabut itu udah bisa. Sebetulnya beginilah, jangan bahasanya preman gitu. Karena menurut saya tidak semuanya itu. Saya punya PC dulu itu banyak. Ada yang guru jadi ada loh. Enggak Pak, tapi kan nyatanya memang begitu Pak. Nyatanya banyak dunianya preman itu lebih cenderung enggak terekspos itu aja. Sebetulnya banyak juga yang baik-baik kok. Saya ingat sekali dulu waktu saya punya profesional kolektor itu, waktu kan kita pernah tuh acara di Bali. Bayangin itu guru STM tuh.
Masa guru STM preman gitu? Enggak juga gitu. Baik, karena kembali lagi gini. Apa sih salahnya? Apa sih jahatnya? Orang kerja tanda petik nagih, terus kemudian terpaksa nagih. Untuk itu kan pekerjaan yang karena Pak tadi konsumen salah, nggak utang, nggak bayar, memang kewajibannya harus mengembalikan gitu loh. Terus jangan kamu mengembalikan gitu loh. Nah, yang sekarang terjadi itu kadang cuman mungkin cara ngambilnya, cara kalau orang bahasa mengeksekusinya ini yang tidak tepat tidak tepat waktu. Misalnya ibarat begini lah, sama lah tadi makanya saya nggak mau bikin buku itu karena itu takutnya. Contoh nih, saat saya berhadapan dengan Mas Endang lagi enak sama istri gitu. Aku ngomong A gitu, mungkin beres, tapi begitu pas Endang nih lagi ribut sama istri, lagi banyak masalah, aku ngomong A belum itu hasilnya bagus. Terus tahunya dari orang ya, itu yang saya bilang, asiknya dunia lapangan itu kita harus pintar-pintar melihat gitu. Harus pandai jadi kalau situasinya situasi, tidak mungkin, inilah sabar sedikit, kenapa sih gitu. Kan kalau saya selalu gitu, memang kan nggak bisa disalahin Mas, mereka butuh uang. Target. Ya kalau target juga ya, mereka kan mungkin ada target juga. Kalau profesional dokter kan saya nggak tahu apa target atau tidak. Tapi mereka kan bekerja itu kan. Sorry sebentar Pak, kalau dari tempatnya Pak Heru nih pembiayaan atau perusahaan kalau yang target itu kolektor internal itu. Oh itu internal. Tapi kalau untuk yang apa sih nggak ada ya? Nggak ada ya. Mungkin dia ditargetin sama PT-nya si mungkin. PT-nya. Gitu. Tapi kan balik lagi gini, kalau saya sederhana, mereka juga mungkin kepala keluarga yang harus menghidupin istrinya. Jadi mereka juga butuh uang gitu kan. Jadi kalau udah kelihatan di mata ibarat motor sudah di depan mata itu kadang nggak sabar atau apa caranya yang akhirnya di tempat keramaian akhirnya jadi ramai gitu. Ya artinya itu yang sebetulnya kita pintar-pintar lihat situasi lah. Lihat situasi ya. Tapi kan orang bisa melihat situasi itu kan tergantung ininya Pak, tergantung jam terbang gitu kan. Ya, makanya jam terbang itu sangat mempengaruhi. Sangat ngaruh Pak. Sangat mengaruh lah. Jadi malah kayak nyetir mobil lah. Kalau semakin jam terbang itu tinggi kan tahu nih kapan harus ngambil celah ini cukup enggak kalau kita begitu juga dengan dunia itu sama ya. Oke. Tapi selalu pesan gini lah, saya bilang bahwa karena saya selalu punya prinsip tadi, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa selesaikan. Dan satu lagi, setiap orang punya kelemahan. Maka carilah kelemahan orang itu. Nah, misalnya Peru lagi mau apa sih? Lagi mau sita nih. Saya kredit motor misalnya Peru. Peru mau sita. Tiba-tiba saya temperamen gitu. Saya langsung ngeluarin golok. Saya usir Peru. Peru apa yang Peru lakukan? Ya pergi aja. Kenapa sih? Ini yang menarik begini. Saya yang menarik nih. Aku jadi ingat ini guyonan. Saya pernah waktu sebelum jadi supervisor kan jadi supervisor. Tapi kan barangnya di situ. Nah ya ini cerita menarik aja. Jadi saya mau jadi supervisor. Dulu kan ada training di Astra itu. Training kan. Nah, yang uji saya masih ingat banget tuh. Tapi nggak salah sebut orangnya. Orangnya pokoknya besar, gede besar gitu. Terus tanya sama saya begini. Her, kamu itu kan bagian ngurusin begitu gitu. Kalau kamu tiba-tiba berhadapan ini, kamu pas datang mau nagih tiba-tiba orangnya bawa parang. Apa yang saya lakukan? Terus saya tanya ke dia, kalau Bapak apa yang dilakukan? Dia marah seperti itu. Aku yang tanya kok kamu yang enggak. Saya mau nanya Bapak sebagai orang yang bukan pekerjaan seperti saya. Tapi saya nggak cerita kalau dia itu Bapak badan besar, nggak cerita. Dia cerita, kalau saya lari kan. Nah, terus saya bilang, oh Bapak lari terus. Nah kalau kamu bilang, saya lari lebih kenceng, dia bilang. Terus dia bilang, lo kok itu? Lah Bapak yang badannya segede itu aja lari. Saya yang cuma waktu itu berat badan 48. Gimana saya nggak lari? Nah, terus nanya, lah selesai gimana? Boro-boro mikir selesai, mikir selamat aja dikejar orang. itu pikiran kita. Jadi mas saya sudahlah. Tapi percayalah selalu gini. Saya masih ingat gini. Saya selalu pesan teman-teman. Saat kita masih punya orang tua, saat kita bekerja, cobalah minta selalu restu orang tua. Mungkin itu tidak nyata ya. Sesuatu yang kayaknya wah bagus. Tapi menurut saya mintalah doa orang tua. Diberi kemudahan kelancaran. Insya Allah lancar. Dan maaf bukan ini soal ria gitu. Contoh lah dulu kalau kuliah gitu, saya itu selalu kalau mau ujian itu salat duha dulu. Nggak ngerti aja, setelah salat duha saya baca-baca, yang dibaca itu keluar. Padahal buku kan tebelis gitu. Tiba-tiba yang tak baca itu keluar ya. Itu kan orang nggak ini. Ya mungkin Allah yang gariskan gitu kan. Sama, saya selalu prinsipnya gitu. Jadi saya tidak ingin. Dan kembali lagi, saya prinsipnya adalah tidak mau menyakitin orang. Karena kalau saya menyakitin orang lain, saya tidak mau saya dibalas atau keluarga saya dibalas. Jadi prinsip saya bahwa kerja ini tadi saya hanya mengingatkan orang, ayo kembali ke baik dong, kembali kepada komitmen. Saya selalu prinsipnya itu. Dan saya tadi ya udah kalau memang kembali lagi, tapi percayalah pasti lebih baik kita gini. Makanya saya bilang, makanya kalian itu kalau nagih dulu saya bilang, jangan misu-misu kalau orang Jawa itu. Jadi misalnya, saking mangkel ya, tak doain kamu miskin. Saya bilang salah.
Semakin kamu doakan miskin dan dia miskin sekali, mata bakal bisa bayar. Jadi berdoa yang baik Bapak. Doakan banyak rezeki ya Pak, biar lancar. Tapi kalau rezekinya sudah dapat, tolong kewajiban-kewajiban ini biar Allah itu juga tambah kasih rezekinya. Saya selalu gitu. Ini kalau RS People ya, kalau gua ngomong sama Pak Heru, memang gua kenal dari dulu Pak Heru seperti ini gitu. Jadi adem gitu kan, tenang gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin Pak, yang namanya PC itu di lapangan itu, sorry ya, banyak pakai jasa preman juga Pak. Itu ya. Kita nggak bisa pungkirin lah, gimana pun juga banyak gitu Pak, banyak gitu. Ya biasanya kalau kayak gitu udah mentok-mentok aja sih. Gitu. Udah mentok ya. Tapi sebenarnya gini kalau saya bilang ya itu menariknya kalau saya. Kan sorry tadi Pak Heru bilang begini, untuk bisa berhasil harus disesuaikan. Sama yang ya itu yang saya bilang maksud gini bisa jadi kan sebetulnya tadi cuman biar mungkin orang takut gitu aja sebenarnya kan niatnya cuman begitu aja cuman kadang di lapangan misalnya tiba-tiba gontok-gontokan ya ini biasa panas kan jadi panas kan biasanya begitu kan nah itu aja jadi sebetulnya gini kalau saya bilang cari solusi yang lain lah yang lebih tapi kan orang kadang gini pingin cepat karena kalau solusi lain kan misalkan contoh nih orang kredit rumah HT dulu makanya sekarang ada hak tanggungan, dulu kan enggak karena kalau lewat gugatan, bayangin gugat itu bisa 3 tahun 4 tahun habis itu baru melakukan sita panjang lagi kan padahal sebenarnya gini, ini orang kan bermasalah gitu orang utang nggak bayar, dia komitmen dulu kalau enggak mau silakan rumahnya dijual dan sebagainya nggak komit itu kan nggak butuh, akhirnya sekarang pemerintah kasih pakai HT lah, hak tanggungan harapannya dipercepat, jadi nggak perlu gugatan langsung lakukan eksekusi jaminan, permohonan eksekusi jaminan gitu itu mempercepat, tapi kan tadi ada orang yang tidak sabar tadi, bayangin lo urusan motor misalnya harus pakai gugat-gugatan begitu, harganya berapa, kapan kelarnya gitu. Nah ya Pak, kan? Dari PC ini sendiri, ini gua sangat tertarik ya, karena berita tentang PC ini ya, profesional kolektor, itu terus tahun ke tahun, di semua media selalu dibahas gitu Pak. Jadi PC itu biasanya, apakah kerjaan dia hanya itu aja? Enggak juga. Itu terdiri dari apa aja Pak? Dari pengalaman Pak Heru Pak? Nah, kalau saya sih dulu sorry, kita sebut dari tentara ada? Jarang kalau sekarang. Tentara? Saya jarang. Dulu justru orang sipil banyak kan. Orang sipil, oke. Terus orang sipil ini pekerjaannya hanya itu aja? Terus tadi Pak Heru ada yang tukang jual rokok juga ada kok. Oh gitu juga, jadi dia nyambi gitu? Jadi sebenarnya kita arahkan gini kan, bahkan saya kadang arahkan tukang-tukang yang rokok itu, kan kadang gini, bukan artinya gini, penjual rokok itu tidak baik enggak, saya bilang bisa jadi Allah itu malah suka karena kamu lebih halal gitu kan, artinya lebih clear gitu. Tapi kadang kan kayak kasihan kalau mereka pendapat bisa bilang, Bapak mau enggak kerjanya nagih gitu, kenapa? Tapi kalau Bapak dapat ini kan Anda dapat fee lah ya, kalau kita bilang fee atas kinerjanya gitu, ya cuman Bapak butuh ekstra ngingetin orang ini akan bayar biar orang ini bayar gitu kan. Jadi ada juga yang penjual rokok, bahkan suami istri juga ada. Oh, ada suami istri ada. Istri perempuan gitu? Loh, saya pernah punya tak pikir itu staf saya, ternyata itu profesional kolektor, ibu-ibu. Saya tanya sampai gini, lah ibu kalau nagih pakai apa? Saya naik angkot, bayangin. Loh, kenapa ibu lakukan? Karena suami saya kerja. Nah, tapi maaf pendapatannya kurang. Dia ingin membantu. Nah, di profesional kolektor ini kan waktunya bebas nih. Jadi saya kapan punya waktu lah gitu loh. Dia jalankan, bahkan dia cerita, Pak saya tuh kalau dikasih, maaf nih, yang macam-macam tuh kadang yang susah-susah Pak. Lah saya gimana? Ya mungkin karena kasihan sama saya, itu saya bilang. Bahkan ini menarik ya, saya pernah baca, tak benar atau enggak, di India nggak salah, bahwa bank-bank di sana itu melakukan penagihan dengan seorang, maaf nih, waria. Keren juga ya? Lu coba bayangin nih sekarang begini, maaf aja bayangin nih, sedang macet. Terus maaf nih ada waria datang terus dengan lekuk-lekuknya gitu, gini juga kan kita gitu kalau yang nggak biasa kan, betul nggak? Betul. Jadi itu yang saya bilang, jadi menurut saya gitu, menangani kayak dimaksud itu art, seni. Oh seni, oke. Jadi itu yang saya bilang, ini yang makanya kalau orang bilang Pak Heru nggak bosen ya 20 tahun kerja gitu, enggak, gue nikmatin aja kok, karena bagi saya ini seni ya Pak. Semakin susah orangnya, bagi saya semakin tantangan. Gimana caranya? Tapi tadi niat saya tidak pernah gini, gue pengen jahatin konsumen, enggak. Saya cuma gini, ini harus diingatkan orang ini biar kembali ke jalan yang ada komitmen ke jalan yang baik gitu. Artinya lo nggak bayar ya bayar. Jadi itu yang sebetulnya menarik. Makanya dulu saya masih ingat kan ada orang gini, wah Pak Heru tuh maunya aja kalau orang terlambat kejar-kejar bayar denda, tapi kalau bayar maju
saya nggak dikasih apa-apa. Lah saya jawabnya gini, lo kontrak itu tidak menyarankan Bapak bayar maju. Di kontrak itu kan bayar tepat waktu, saya gini loh, Bapak bayar tepat waktu aja kan sama-sama Bapak happy, kok happy udah lah, ngapain gitu. Jadi yang kita tuntut kan bayar tepat waktu aja, itu nggak usah aneh-aneh gitu. Kalau Bapak mau bayar maju, alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Gitu. Tapi kalau tidak, memang kita sepakatin, Bapak harus bayar denda gitu loh. Oke, Kang Jebel, terima kasih. Yang mau komen silakan. Yang kalau mungkin kita ada omongan yang salah mungkin ya dibenerin, silakan gitu kan, kasih komen aja gitu. Ya, artinya kalau ada salah-salah kata gitu. Tapi kembali niatan kita ada niatan baik ya. Kembali kalau ada salah itu salah dari saya gitu. Tapi kalaupun ada yang baik itu ya semua Allah yang berikan gitu. Memberikan. Oke. Alan Jebel, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Bapak Heru Pamungkas dan gue Endang, VOC. Ciao. Hari ini teman gue Pak Heru datang ke kantor VOC. Sekalian gue promosi nih Pak, harus gue Pak. Nah, gimana Pak komentarnya Pak? Mantap. Ada yang mau ditambahin nggak ya? Sama Pak Heru ya. Oke, tadi kalau lu lihat podcastnya kita berdua ya, yang mau komen nggak masalah Pak ya. Ya, tentang apa tadi kredit macet, tentang syariah, yang mau komen ya. Tapi kalau ada yang merasa kurang ya, namanya kita kan nggak mesti 100% benar Pak ya, mesti ada yang salah gitu kan. Mau koreksi aja, kasih komen. Udah gitu, gue nggak jual kaos, gue jual mesin. Nah ini mesinnya deh.